Halo sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini untuk memperbaharui informasi terkini serta mendalami berbagai isu politik, ekonomi, hukum, sosial, teknologi, hingga lingkungan. Pengampunan pajak atau tax amnesty akan menjadi salah satu program prioritas yang dibahas DPR bersama pemerintah pada 2025. Itu terjadi setelah Badan Legislasi DPR memasukkan tax amnesty dalam Prolegnas Prioritas 2025. Sebelumnya pemerintah sudah memastikan kenaikan PPN 12% akan berjalan di 2025. Dua kebijakan ini ada kontroversi dan perdebatan. Tax amnesty akan menguntungkan pihak tertentu, terutama mereka yang memiliki harta belum dilaporkan. Sementara kenaikan PPN 12% akan membuat daya beli kelas menengah runtuh. Apakah ini kebijakan yang terbaik? Tetap bersama saya, Maria Rahuhalik, dalam kabar bursa hari ini. Badan Legislasi DPR memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau tax amnesty masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Apabila disetujui, maka RUU Tax Amnesty ini akan diprioritaskan untuk disahkan DPR tahun depan. RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak alias Tax Amnesty masuk ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Padahal sebelumnya dalam 2 kali rapat pleno dengan pimpinan komisi-komisi DPR tidak muncul usulan RUU Tax Amnesty baik dari Komisi 11 yang menangani perihal keuangan negara maupun komisi lain. Berdasarkan keterangan tim ahli DPR dalam rapat kerja antara Balik DPR dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, dan DPD, RUU Tax Amnesty direkomendasikan untuk diusulkan oleh Balik sebagai usulan baru. Tax Amnesty merupakan program pengampunan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak atas harta yang sebelumnya tidak dilaporkan dengan sejumlah insentif. Ada beberapa perdebatan tentang tax amnesty ini. Beberapa pihak menilai program tax amnesty lebih menguntungkan bagi kelompok tertentu, terutama mereka yang memiliki harta yang belum dilaporkan. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa program ini dapat memicu ketidakadilan karena tidak semua wajib pajak memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti tax amnesty. Sebelumnya, pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Nantinya kenaikan PPN 12% diharapkan dapat memperkuat pendapatan negara dan menjaga stabilitas keuangan negara, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi setelah pandemi. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan tetap dilaksanakan per 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pernyataan Sri Mulyani telah disampaikan dalam rapat kerja Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 DPR RI. Sri Mulyani menekankan kenaikan PPN menjadi 12% untuk menjaga APBN tetap sehat. Sebelumnya, kenaikan tarif PPN telah terjadi pada awal tahun ini yang semula 10% menjadi 11%. Kini bertahap naik kembali menjadi 12% pada 2025. Kenaikan PPN mendapatkan banyak perdebatan karena pelemahan daya beli, tetapi Sri Mulyani mengingatkan pentingnya APBN sebagai instrumen perekonomian yang harus dijaga. Hingga saat ini tingkat konsumsi masyarakat terus menurun. Sampai kuartal 3 tahun 2024, dipastikan ekonomi di Indonesia sedang mengalami tekanan. Bank Indonesia juga menyoroti fenomena kelas menengah yang mulai memakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan data terbaru Bank Indonesia, proporsi tabungan masyarakat terus mengalami penurunan. Pada Oktober 2024, angka tabungan hanya tercatat 15%, lebih rendah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
yang masing-masing tercatat 15,3% pada September dan 15,7% pada Agustus 2024. Lantas seperti apa redaktur kabar bursa melihat teks amnesti yang mendadak masuk prolegnas dan kenaikan PPN 12% yang akan diberlakukan? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami redaktur Pram Irfan Datu. Selamat malam Bang Pram. Selamat malam Maria. Bang Pram, rancangan undang-undang teks amnesti ini tiba-tiba masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2025 yang artinya jika disetujui maka akan disahkan oleh DPR pada tahun 2025. Sementara kenaikan PPN 12% juga akan dilakukan pada Januari nanti. Ini ada dua kebijakan yang mana satu kebijakan menguntungkan pemilik kekayaan, namun satu kebijakan lainnya dapat membuat daya beli masyarakat semakin tertekan. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bang? Ya, menurut kami di redaksi sepertinya prolegnas ini kan sebetulnya mau membakukan aturan ya. Jadi RUU teks amnesti artinya apakah nantinya aturan ini efektif atau tidak, pertanyaan besarnya itu. Tapi dalam catatan kita dari 2016 sampai 2017 itu teks amnesti yang pertama ya tercatat menghasilkan deklarasi sebesar 4.884 triliun. Tapi total uang tebusannya cuma mencapai 114,54 triliun atau sekitar 0,92%, enggak sampai 1%. Itu dari PDB Indonesia kala itu gitu ya. Lalu yang teks amnesti kedua ada di 24.027.000 wajib pajak dengan deklarasi sebesar 594 triliun, tapi total yang masuk ke kas negara cuma 60 triliun. Artinya ya tidak efektif gitu ya. Lalu pertanyaannya lagi, apakah program yang tidak efektif harus dirumuskan ke dalam undang-undang gitu atau mau diubah gitu ya kan? Itu yang jadi pertanyaan kita gitu. Jadi teks amnesti dan teks amnesti ini apakah bisa berperan aktif atau menyumbang pendapatan negara, itu masih perlu dipertanyakan gitu. Baik Bang Pram. Nah, kalau kita lihat kedua kebijakan ini kan diharapkan dapat meningkatkan kebijakan negara secara signifikan. Lantas bagaimana dengan kondisi masyarakat kita, Bang? Nah, itu tadi kembali ke bagaimana ketidakadilan ya di sini ya. Ketika teks amnesti dan kenaikan pajak sama-sama diberlakukan gitu ya. Ketika teks amnesti bisa menjadi bisa menjadi modus ya untuk pengemplang pajak, karena ketika dia tidak mengikuti tahun ini, kita tunda aja gitu. Kenapa nggak kita ikutin teks amnesti tahun depannya lagi? Jadi masih ada opsi lah buat mereka wajib-wajib pajak yang tidak tertib lah ya kita bisa sebut. Tapi di lain sisi kenaikan pajak 12%, masyarakat tidak punya opsi gitu, tidak diberikan pilihan seperti teks amnesti. Jadi ketidakadilan atas dua program ini memang terlihat sekali gitu ya kan. Bagaimana para wajib pajak yang kita bisa lihat kaya tapi bisa mensiasati itu, tapi ketika kenaikan pajak 12% ditetapkan kepada masyarakat, ya mau tidak mau masyarakat harus mengikuti kebijakan itu gitu. Jadi ada ketidakadilan lah ya di dalam sisi bagaimana penerapan kebijakan ekonomi itu sendiri gitu. Terus yang kedua catatannya adalah ketika pengelola pajak yang sudah menurun ya kepercayaannya ya, ketika banyak kasus-kasus yang memang berhubungan dengan petugas pajak, kita masih bisa ingat ya di kepala ketika kita punya anekdot ngapain kita bayar pajak kalau nanti buat beli Rubicon, itu masih banget nyata gitu, maksudnya masih banget dekat gitu ya dengan kejadian itu. Jadi emang harusnya pakai strategi yang lain gitu, yang lebih maksimal gitu ya dari penerimaan negara sendiri gitu. Baik Bang Pram, nah nantinya bagaimana seharusnya pemerintah mengelola penerimaan tambahan dari program teks amnesti dan kenaikan PPN ini, Bang? Nah itu kembali lagi kita harus melihat situasi akhirnya ya, ketika nanti diberlakukan keduanya gitu, apakah
itu bisa menambah atau bisa menjaga APBN kita tetap sehat, yang sekarang ini memang terancam tekor ya, udah tekor, dan penerimaan negara terancam juga tidak sampai target gitu ya kan. Makanya pemerintah juga perlu melakukan digitalisasi pajak ya, itu yang membuat sistemnya transparan gitu, bagaimana uang masuk ke negara dengan utuh gitu ya kan. Jadi memang masyarakat negara perlu sekali gitu melihat kondisi ekonomi masyarakat juga gitu kan. Ketika kita masih lihat catatan ke belakang, deflasi 5 bulan berturut-turut itu menjadi satu catatan juga buat negara kita gitu ya kan. Jadi pemerintah memang mesti bijak ya dalam mengambil aturan ya, menerapkan aturannya ke masyarakat. Jadi kita tunggu seperti apa hasil akhirnya, seperti itulah. Wait and see ya Bang. Benar sekali. Baik Bang Pram, terima kasih untuk waktu dan perbincangannya Bang. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu ya Bang. Sedikitnya 5 juta buruh menggelar aksi mogok nasional untuk menentang kebijakan pemerintah menaikkan tarif pajak PPN 12% pada 2025. Selain itu, aksi juga menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8-10%. Seruan mogok nasional disuarakan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, dalam keterangan resminya 20 November 2024, bahwa langkah serupa juga akan diikuti oleh serikat buruh lainnya. Menurut Said, aksi mogok nasional direncanakan akan menghentikan produksi minimal 2 hari, mulai 19 November sampai 24 Desember 2024. Selama pemerintah bersikeras memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025. Kenaikan PPN menurut Presiden Partai Buruh akan berdampak langsung pada harga barang dan jasa, serta melemahkan daya beli masyarakat secara signifikan. Untuk itu, KSPI dan Partai Buruh menuntut 4 hal, diantaranya: 1. Membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12%. Kedua, menaikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10% agar daya beli masyarakat meningkat. Ketiga, menetapkan upah minimum sektoral sesuai dengan kebutuhan tiap sektor. Keempat, meningkatkan rasio pajak, bukan dengan membebani rakyat kecil, tetapi dengan memperluas jumlah wajib pajak dan meningkatkan penagihan pajak pada korporasi besar dan individu kaya. Kesempatan langka bagi para pemburu cuan. Ayo hadiri, jangan sampai ketinggalan. Ayo ikuti Capital Market Forum, persembahan kabar bursa dengan tema Bebas Finansial Berkat Saham di Usia Muda, yang menghadirkan 3 pembicara ahli, yakni Liza Camelia Suryanata, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Reputasi nama Liza Camelia Suryanata sudah tidak diragukan lagi di ekosistem investasi pasar keuangan. Dengan bekal pengalaman serta kedalaman ilmunya, Liza Camelia Suryanata akan memberi insight berharga untuk para calon investor. Pembicara kedua yakni Ryan Filbert, seorang praktisi serta tokoh inspirator investasi, serta penulis buku investasi bestseller di Indonesia yang telah menulis 17 buku investasi sejak tahun 2012. Pada tahun 2017, Ryan Filbert mendapat penghargaan tokoh inspiratif pasar modal dari Presiden Joko Widodo. Tidak hanya teori, tetapi Ryan Filbert akan memandu Anda bagaimana meraih bebas finansial di usia muda. Dan pembicara ketiga ialah Surya Rianto, seorang ahli perencana keuangan serta CEO mikirduit.com yang telah mengubah hidup banyak orang melalui investasi di pasar saham. Analisa Surya Rianto dikenal akurat, mudah dipahami dan terpercaya. Hal ini dibuktikan mikirduit.com kini memiliki ratusan investor yang sudah berlangganan tetap. Anda harus hadir sebab ketiga narasumber akan berbagi cara praktis, logis, bukan teoritis. Segera registrasi menjadi peserta tanpa dipungut bayaran alias gratis. Catat tanggal dan lokasinya besok 21 November 2024 di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta mulai pukul 9 pagi.
Untuk informasi lebih lanjut, kontak Ilham di 081 222 855 450 atau lebih mudahnya scan saja barcode ini. IHSG menguat 0,15% menjadi 7.206. Informasi selengkapnya di segmen Market Corner. Awal perdagangan Rabu 20 November 2024, indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 10,645 poin atau 0,15% menjadi 7.206. Penguatan IHSG disokong sebagian besar indeks sektoral. Penguatan terbesar dicetak indeks sektor transportasi dan logistik yang melonjak 0,66%, sementara indeks sektor teknologi menjadi sektoral dengan penurunan terbesar setelah melemah 0,87%. Ada dua sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG. Pertama, pengumuman kebijakan moneter Bank Indonesia, terutama suku bunga yang dapat menjadi penggerak utama pasar. Kedua, Bank Sentral Tiongkok yang mengumumkan kebijakan suku bunga acuannya lewat loan prime rate tenor 1 dan 5 tahun. Sahabat Finansial, informasi tadi menjadi penutup kabar bursa hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga semua informasi yang tersaji bisa memberi manfaat serta inspirasi. Sahabat, jangan lupa ayo kita registrasi seminar investasi kabar bursa gratis tanggal 21 November 2024 di Perpustakaan Nasional Jakarta dengan tema Bebas Finansial Berkat Saham di Usia Muda. Mungkin gak sih? Anda bisa kontak Ilham di 081 222 855 450. Mewakili kru yang bertugas, saya Maria Rauhalek, pamit undur diri, sampai jumpa.